Nah wae sih mereka jalan nggak bangun tuh. Hei, Aduh, ini kalau longsor siapa tanggung jawab? KDM ini garang Suruh jalan. berhenti, suruh berhenti. Ngaco. Maju. Nah wae. KDM lagi marah. Saya kan rusak babari. Membangun itu susah. Saya Merusak dulu yang itu ngurus ini mudah sampai gitu. hijau. Mobilnya nomornya luar semua. Bayar pajaknya di luar, ngerusak jalan di sini. Tapi pokoknya harus turun. Hei, turun. Orang melakukan pembiaran. Tugas-tugas nggak dilaksanakan, lingkungan hancur kayak gitu. Saya marah kenapa? Saya karena bangun ini susah. Iya, membangunin itu susah. Turun dia. Tanah ini punya siapa? Itu kan hancur ya, lingkungan sehalus-halus. Aduh, Stina. Iya kan mau ngajamin, kalau mau longsor ke jalan rek mah. Kan Manis itu daerah lawan longsor dari dulu. Pak, ini Beko punya siapa? Punya PT, PT mana? PT Jagat, Perintah yang mengerjakan siapa? Toping. Oping. Ini melanggar nggak ada izin kan? Bapak nggak boleh operasikan lagi. Kalau dioperasikan lagi saya angkut. Daerah ini miring, arahnya ke jalan. Ini kalau longsor jalan ketutup. Oh, ya Allah. Tanahnya turunkan, tanahnya turunkan. Tanahnya turunkan. Ambil tanah di tempat orang, bukan di tanah sendiri. Aduh, tidak ada izin lagi, masya Allah. Sini punya sini. Pelang izinnya Tetap mana? juga menyapa warga. Pekerja proyeknya siapa ini? Perataan tanah. Enggak ini gali. Oh, kayak Tanahnya di kemana ya? PMSE ke. Jual kan? Nggak mungkin kalau nggak jual. Saya minta pelang izinnya mana? Siap. Kan ini pakai jalan negara. Itu dulu. Ini kan bahaya nggak dihitung dulu. Yang bertanggung jawabnya siapa ini? Kan harus ada rencana tambang. Ini digali. Ini kan potensinya longsor. Kan nanti harus bikin tahapan bertingkat, ditanamin pohon setelah itu. Harus ada dong, nggak bisa sembarangan pekerjaan. Bangunannya tinggi. Yang bertanggung jawab perbaikannya nanti siapa? Ini kan jalannya pakai jalan kabupaten. Terus kalau kehancuran jalan, nanti yang memperbaiki siapa? Mana penanggung jawab proyeknya? Bapak mau ngambil gambar untuk apa? Penanggung jawab proyeknya siapa? Saya minta diselesaikan dulu administrasinya. Nggak bisa begini. Penanggung jawabnya mana? Anda siapa? Anda siapa? Penanggung jawab proyeknya mana? Suruh ke sini. Kan harus ngasih contoh yang baik bagaimana mengerjakan proyek yang baik. Ini kan tonasenya besar, menggunakan jalan kabupaten. Kalau jalannya hancur, memang Bapak mau ngebeton. Saya dulu capek bangun jalan ini. Susah. Nggak bisa, ini harus benerin. Yang beli PT, ya siapa beli tanahnya, yuk ke sini. Ini kan menggunakan jalan kabupaten nih. Ini ada tanah nih yang digeser. Tanah ini bernilai ekonomi kan, diangkut, bayar pajak. Uang pajaknya nanti pakai bangun jalan yang rusak. Jangan sampai selesai proyek, mobil gede-gede jalan rusak. Yang jalan Cirata aja nggak diperbaiki. Kita mah bukan anti pembangunan. Kalau tanahnya sudah digali-gali, nanti rencananya apa? Mau dibikin rumah. Pan kudu aya rencana nah atuh, kudu aya side plan nah. Kan itu proyek nasional, gitu loh. Kabupaten tanpa izin. Iya, terus Bapak nggak bayar pajak dari galiannya. Orang banyak ke saya ngadu, banyak yang jatuh karena licin waktu malam. Saya tunggu di sini, Pak. Saya dukung pekerjaannya, tetapi harus tertib, nggak boleh serampangan. Udah balik deh, aku minta balik lagi. Balik lagi. Putarnya terputar, balik lagi. Balik lagi. Kontainer seperti ini ngelewati jalan kampung, Pak. Harusnya Habis kan ya ada jalannya perjanjian dulu kotor, pengguna jalan. kotor, Nanti kerusakan ha. yang ditimbulkan bagaimana? Rusak. Ini jalannya dulu saya, Pak, bangunnya susah, Pak. Siapa yang bertanggung jawabnya? Saya mau ngomong. Siap, nanti saya koordinasi dulu. Jangan lama koordinasinya. Siap. Nanti rapat dulu. Pak, izinnya mana? Sebenarnya gini kan, kita mah hanya nerima. Menerima tanah. Berarti Bapak yang beli kan? Berarti harus bayar pajak dong, Pak. Harus bayar pajak. Kenapa bayar pajak? Karena mobilnya menggunakan jalan kabupaten. Nanti kalau jalan kabupatennya pecah, rusak, dananya dari mana memperbaikinya? Siapa ini? Ya. Kan bukan satu ini, di sana lagi kan. Semua loh, Pak, saya berlakukan untuk semua, bukan hanya ini. Semua harus taat. Ini ngangkut tanah. Enggak, balik lagi, Om. Bentar lagi, balik lagi.
Sok muncul di YouTube saya, rame sih se-Indonesia. Oke, karena ini proyeknya adalah proyek strategis, ya. Berarti pergeseran tanah dari satu lokasi ke lokasi lain, walaupun menimbulkan pembiayaan, jaraknya terlalu jauh. Kalau dari sini di sana, mobilnya kontainer besar. Saya tanya ke Bina Marga, nggak ada izin penggunaan jalan. Pertanyaan saya, kalau jalannya hancur, mesti apa memperbaiki? Kalau jalannya hancur ini sekitar hampir 7 km, kali total per kilometernya harganya sekitar 3 miliar, berarti 3 kali 7. Siapa yang akan memperbaiki? Saya nanya itu aja, yang memperbaiki ini siapa? Warga udah protes, Pak. Ada yang jatuh malam-malam, mereka mulai bising, nggak bisa ngambil keputusan kan? Ya makanya, jangan nemuin saya kalau nggak bisa ngambil keputusan. Pengambil keputusannya harus ke sini. Sok saya bantu, biar tidak menimbulkan problem. Jangan terlalu ngambil jalan terlalu jauh. Nanti dampaknya Jaraknya jauh 7 km. Warga, wah di wilayah yo, cina ayah jegeran dekingan kan. Lo warga mah kan ngomong nak gitu, nggak saja di stop yang itu nggak bisa. Saya mah tegak lurus. Gini aja deh Pak, jangan kepanjangan. Bapak saya tunggu di sini deh. Kenapa sih Bapak nggak nyamperin di sini? Malah saya disuruh ke sana. Siap, saya baru sampai. Iya, kalau salah ngaku salah, jangan takut. Ini proyek besar kok, kayak proyek tingkat RT. Siap. Gali sembarangan. Gali Nase lewat sembarangan jalan. ya. Gimana sih? Siapa? Saya mau nanya, kalau jalan rusak siapa tanggung jawab? Kita Pak. Bapak bang sanggup ngebeton? Siapa? Jangankan bangun jalan ini, jalan Cirata aja belum diperbaikin sampai sekarang. Jalan Cirata aja bolong-bolong, belum diperbaikin, apalagi ini. Galian yang di sana terlalu jauh. Mobilnya melewati beberapa desa dan itu ujung desa. Kalau mau di sini aja yang deket, atau menggunakan tanah perhutani yang berhadapan dengan proyek. Nanti saya bantu deh. Ya kan saya bantu, kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Kenapa nggak nanya sama saya? Siapa? Waktu butuhnya aja. Telepon tiap hari. Kalau udah selesai semuanya, nanya pun enggak. Lewat aja. Lewat kebiasaan. Kita evaluasi Pak, nanti kita tindak lanjuti. Ya sekarang hentikan sehari dulu, baik, ya Pak. kan? Nanti malam bisa ya dengan saya diskusi atau besok, ya kan? Nanti ketemu dengan administrator perhutani, nanti saya fasilitasi. Alah, Siap. Bapak direkam loh, Bapak jamin perbaiki jalan. Siapa? Camat sini, Mat. Udah direkam ya. Bener nggak ada keluhan warga, Camat? Sok, Bapak jelasin, yang gagah. Bener nggak ada keluhan warga? Betul. Nah, terus? Tempo hari ketika hujan terus hampir tiap hari hujan dan proyek ini mengangkut tanah, banyak tanah yang turun ke jalan Nah. dan kena hujan. Akhirnya warga masyarakat terutama yang tidak tahu, yang dari jauh lewat tiba-tiba tanah licin Jatuh. komplain warga masyarakat. Kan kita bantu nih, nggak ada duit-duitan. Ya. Lancar. Yang butuh duit Nggak ada ini nih. duitan. Ya, ini butuh duit, ini butuh duit. Nomor saya ada kan? Ada Pak. Ada. Jangan-jangan lupa lagi. Detik kemudian longsor terjadi. Bukan? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya rawan berarti dulu karena ditambang yang harus tak Cirata kene kok. Kan harus bisa kayak batu adu, batu mata alam. Jauh, tangkangan geus eueuh. Mobilnya bertindak kalau setiap penembangan atuh jangan diam aja. Siap. Ayeuna mulai terabi nyarios geureung deui longsor. Kan belah di itu baheula nu huluna coplok. Ya, betul. Kakak. Ejan aya alat. Atas Pak Umi, loader sudah turun. Itu masih numpuk kan ya? Jadi pada dikingan teh bilih itu ngurus dulu Pak Umi teh mantap untuk buka jalan dulu. Hari ini rencana harus dibereskan. Tuh karunya dimurah. Jangan mundur ya ketiknya. Jangan mundur ya. Ya Allah. Kan udah bahaya. Ini potensi longsor lagi nih, karena pohon di atasnya habis. Jadi saya kemarin pernah ngamuk di wilayah sini,
Karena pada ada penambangan tanah untuk kepentingan pembangunan, saya udah ngingetin bahwa peristiwa longsor itu akan terjadi kalau pohon-pohonnya dibabat, kalau tanahnya digali ya pasti longsor sudah. Nah itu kita dapat saksikan. Takut tengok KDM lagi ngamuk ya, karena kalau perkara yang berurusan tentang masyarakat, tentang kerusakan alam sekitar dan sebagainya pasti ngundang kemarahan KDM. Apatah lagi kalau nggak punya izin, kan PT-PT yang buat perusahaan nggak punya izin dan sebagainya, nggak ada kelulusan atau izin lah untuk melaksanakan pembangunan atau apa aja, pasti akan dimarahin ataupun bikin ngamuk ya KDM. Dan ternyata memang benar terjadinya longsor dan jalan-jalan jadi rusak sepanjang 7 km karena truk-truk yang lalu itu gede-gede semuanya ya. Dan kita lihat benar-benar berlaku longsor dan akhirnya menyusahkan masyarakat, itu jalan jadi rusak dan kemudahan-kemudahan yang ada mungkin udah tidak harus diperbaiki lagi gitu kan, dananya lagi dari negara dan sebagainya. Itu akan memberikan satu tekanan buat pemimpin pastinya KDM untuk ngurusin seperti inilah urusan-urusan yang nggak punya surat izin dan sebagainya. Dan ternyata ini bukan perkara yang main-main, dan ketegasan KDM itu pastinya untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhannya gitulah. Dan seorang pemimpin yang berani turun ke lapangan dan melihat sendiri, terus aja ya putar balik, udah jangan bikin lagi, udah dimarahin semuanya dong. Dan dipanggil ketua yang berurusan mengetua IFRAI itu untuk datang bertemu dengan KDM. Tegas aja pendiriannya KDM. Dan kalau menurut teman-teman kayak gimana setelah melihat video tadi, titik komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As tentang video tadi. Ketemu lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri semuanya. Hatur nuhun.